Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bagaimana keadaan kawan-kawan sekarang? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat meski kita berada di dalam masa pandemi COVID yang belum tahu kapan akan berakhir. Semoga teman-teman sudah tetap semangat ya, meskipun dalam keadaan pembelajaran daring seperti ini, meskipun pembelajaran online seperti ini menuntut kita tidak seperti biasanya. Kalau kita biasanya di dalam kelas, kita sering sharing ilmu pengetahuan secara face to face, secara langsung. Namun di era new normal sekarang ini kita diminta agar tetap bisa mengembangkan diri kita meskipun kita belajar dalam keadaan lewat media seperti ini. Kawan-kawan sekalian, welcome to our class Curriculum and Material Development. Pada semester ini kita belajar tentang bagaimana kita mengembangkan sebuah bahan ajar berdasarkan silabus dan kurikulum yang telah diberikan kepada kita. Dan ini tentu akan menjadi fondasi, menjadi dasar bagi kawan-kawan sekalian sebagai seorang calon seorang guru yang nantinya akan terjun langsung di dunia pendidikan. Maka sudah barang tentu materi dalam kuliah Curriculum and Material Development ini menjadi salah satu materi yang paling penting bagi teman-teman yang harus teman-teman kuasai, yang harus teman-teman pelajari dengan bagus sekali. Karena nanti mustahil bagi kita menjadi seorang guru tapi kita tidak tahu bagaimana kita menyusun RPP, bagaimana kita menyusun bahan ajar sesuai dengan silabus dan kurikulum yang telah diberikan kepada kita. Oke, baiklah kawan-kawan, sebelum berbagi pada kesempatan kali ini tentang materi kita, di mana kita berbicara tentang perencanaan pembelajaran, penyusunan RPS, dan praktek pembelajaran. Saya ingin bertanya dulu nih, kalau seandainya ada sebuah gelas yang kapasitasnya mungkin 150 ml, kemudian kalian memiliki air di dalam sebuah teko misalnya yang mungkin isinya lebih dari 1 liter. Kemudian di satu waktu itu kalian tuangkan air tersebut ke dalam gelas tersebut tanpa henti dan tanpa jeda, maka apa yang akan terjadi? Oke, semua kita kompak, semua kita sepakat bahwa air tersebut akan terbuang percuma. Oke, maka ini adalah sebuah analogi yang saya berikan kepada kita sebagai calon guru yang nanti akan berbaur langsung ke dunia pendidikan, akan langsung berhadapan dengan peserta didik. Maka ketika kita selalu memiliki nafsu yang besar untuk bagaimana caranya menghabiskan materi di dalam satu semester tanpa memperhatikan apakah materi tersebut bisa diserap atau tidak dengan baik oleh para peserta didik. Karena begitu banyak saudara-saudara kita, oknum-oknum misalnya, mohon maaf, oknum-oknum yang bagaimana pokoknya mesti habis nih, di dalam satu semester mesti habis nih, tanpa memperhatikan bahwa anak ini di dalam satu semester memiliki 8-10 mata kuliah. Di dalam satu kuliah mereka mungkin memiliki minimal 3 buku referensi. Itu artinya mereka memiliki 24-30 buku referensi yang harus habis satu semester. Maka ini tentu adalah suatu hal yang mustahil harus kita kuasai semua. Dari 24-30 buku itu tadi kita habiskan di dalam satu semester dan kemudian masuk semua ke dalam otak kita. It is impossible guys. Tidak mungkin. Sepintar apapun kita, pasti ada 1-2 materi yang mungkin tidak nyaut ke dalam otak kita. Apalagi kapasitas kita mungkin seperti saya sendiri sebagai manusia yang biasa-biasa saja. Maka tujuan kita sebagai seorang guru, tekad kita sebagai seorang guru, tidak hanya bagaimana menyampaikan ilmu pengetahuan dengan baik kepada para siswa, tetapi bagaimana cara kita agar menumbuh kembangkan semangat kepada peserta didik, kepada murid kita nanti. The eagerness to learn adalah kemampuan yang ingin terus-menerus dikembangkan. Keinginan yang terus-menerus untuk belajar. Meskipun ia sudah tidak belajar satu mata kuliah itu lagi di dalam satu semester. Katakanlah di dalam mata kuliah Curriculum and Material Development ini. Tugasnya tidak hanya bagaimana menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut kepada kalian, tetapi bagaimana caranya kalian memiliki semangat untuk terus membaca, untuk terus belajar dimanapun dan kapanpun tentang Curriculum and Material Development itu sendiri. Yang kedua, analogi yang saya sampaikan, apakah sekarang kalian berada di semester 5? Apakah di dalam
satu semester pertama sampai semester keempat dahulu kalian hafal semua berapa IPK dari dosen-dosen yang mengajar kalian? Tentu jawabannya tidak. Apa yang kalian lihat dari seorang dosen kalian? Apa yang kalian lihat dari guru-guru kalian ketika SMP, SMA, bahkan SD dulu? Adalah bagaimana cara mereka mengajar. Adalah bagaimana cara mereka mentransferkan ilmu pengetahuan. Sehingga hal tersebut kalian ingat. Kalian gugu dan kalian tiru di dalam dunia nyata. Maka ini adalah tugas kita sebagai seorang calon guru. Tidak hanya nanti bagaimana kita menerapkan atau menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut kepada para siswa kita. Tetapi bagaimana kita menanamkan semangat di dalam diri siswa kita untuk terus belajar. Maka berbicara tentang curriculum and material development. Sekarang saya ajak kalian untuk mengevaluasi diri kita masing-masing dahulu. Pertama, apakah materi atau buku-buku kita yang kita pelajari sekarang ini sama dengan yang dipelajari oleh orang-orang 10 tahun yang lalu? Sama dengan pelajaran buku yang digunakan oleh orang tua kita dahulu? Kemudian yang juga serta ingin tanyakan adalah catatan yang kita miliki sekarang, apakah sama dengan catatan yang dimiliki kakak tingkat kita dahulu atau bagaimana? Kalau seandainya sama, berarti belum ada perkembangan yang ada di dalam diri kita. Maka kembali ke bagaimana kurikulum ini dikembangkan di Indonesia. Ketika kita melihat bagaimana kurikulum ini is always changing. Selalu berubah, mulai dahulu di kurikulum tahun 84, kemudian sampai kurikulum 2013, bahkan sekarang ada kurikulum KKNI. Ini artinya kurikulum di Indonesia akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan para peserta didik kita di dalam dunia nyata. Kalau dahulu kita berada di kelas, kemudian guru datang memberikan absensi, membacakan absensi, kemudian mengajar dari awal sampai akhir tanpa memberikan kesempatan kepada para peserta didik. Tetapi di 2020 sekarang kita dituntut bagaimana tidak hanya menyampaikan materi berceramah saja, tapi bagaimana kawan-kawan ini nanti bisa memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk ingin terus belajar. Mereka sharing, mereka yang menjadi center, tidak lagi ke teacher center, tetapi bagaimana kita arahkan siswa kita ke arah student center. Bagaimana kita suruh mereka diskusi, mereka sharing, ya kan? Nah, kita sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas kepada para peserta didik kita agar apa yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan atau outcome dari silabus yang ada di kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu fenomena globalisasi informasi dewasa ini mendorong terjadinya perubahan peran pendidik dalam mengelola proses belajar mengajar dari pendidik sebagai sumber belajar menjadi dosen sebagai fasilitator dalam belajar mengajar. Jadi nanti kita ketika kita terjun di dunia pendidikan, entah itu kita mulai dari PPL, magang di sekolah dan lain sebagainya, maka kita bagaimana memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk bisa ikut di dalam dunia pembelajaran itu sendiri. Sehingga mereka tidak hanya listening from the beginning until the end. Mereka dengerin terus. Loh, kalau seandainya mereka mendengarin terus, nanti yang pintar itu bukan siswanya, tapi si gurunya itu. Karena seperti yang saya berikan analogi di awal tadi, ketika kita tuangkan terus air di dalam gelas tanpa melihat kapasitas gelas tersebut, maka air yang sisanya itu tadi akan terbuang percuma. Maka itu yang harus kita tanamkan yang pertama. Karena di dalam model pengembangan pembelajaran di curriculum and material development kita pada kesempatan kali ini, kita memulai pembelajaran tersebut diawali dengan identifikasi kebutuhan peserta didik itu. Nah, kita lihat apakah proses pembelajaran yang mereka pelajari itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, inilah disebut dengan material di dalam contextual teaching and learning. Maka ketika kita mengajar, kita tidak boleh memaksakan, oh materi ini misalnya kita harus paksakan untuk dipelajari oleh anak. Tetapi bagaimana materi tersebut kita kemas, ya, materi tersebut kita kemas, kemudian materi tersebut kita sesuaikan dengan kontekstual
di mana kita mengajar dan keadaan atau background dari peserta didik kita. Kita tidak mungkin mengajarkan misalnya fokus saja mengajarkan siswa tentang bagaimana cara menangkap ikan di lautan, cara menjaring ikan di lautan. Tetapi mereka tinggalnya di daerah pegunungan misalnya, yang jauh dari laut. Maka agar mereka bisa belajar dengan semangat sesuai dengan kebutuhan mereka, apalagi kita di dalam belajar bahasa Inggris, maka ajarlah kebutuhan mereka sesuai dengan apa yang ada di sekeliling mereka, sesuai dengan konteks mereka. Maka karena kita ketika mengajar, ketika kita belajar itu tidak hanya nanti bagaimana cara kita menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut, tetapi bagaimana kita menanamkan sikap yang baik, behavior yang baik terhadap para peserta didik kita. Sehingga ketika mereka belajar itu tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan saja, tetapi bagaimana mereka nanti menerapkan ilmu pengetahuan tersebut di dunia masyarakat, di masyarakat sekitarnya, dan mereka menjadi manusia yang tidak hanya terpelajar tapi juga terdidik, mulai dari ucapan, tingkah laku, dan lain sebagainya. Oke, kawan-kawan sekalian, kembali ke bagaimana kita di dalam sistem pembelajaran kita tadi, bagaimana kita mengembangkan bahan ajar kita di dalam kurikulum and material development ini. Maka di dalam mendesain sebuah bahan ajar, entah itu di dunia perkuliahan atau nanti kalian menjadi guru di sekolah, maka hendaknya harus mengintegrasikan 4 pilar pendidikan. Yang pertama yaitu learning to know, atau bagaimana siswa ini nanti mengetahui apa yang mereka pelajari dan apa manfaat dari yang mereka pelajari. Kemudian yang kedua adalah applying atau learning to do. Jadi mereka ketika setelah belajar di kelas kalian, mereka tidak hanya tahu bagaimana materi yang mereka pelajari, tetapi bagaimana nanti materi yang mereka pelajari tersebut bisa diterapkan. Dan inilah disebut dengan internalized value, atau bagaimana nanti learning to apply di dalam dunia masyarakat. Dan yang terakhir yaitu to socialize atau learning to live together. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dirasakan manfaatnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian nanti. Maka di dalam pembelajaran seperti ini kita tidak hanya menerapkan bagaimana anak ini mesti paham sajalah. Mereka mau pokoknya materinya habis sajalah, mau paham atau tidak terserah. Jangan ya. Karena di dalam pembelajaran secara terintegrasi, maka ada beberapa aspek yang harus kita integrasikan di dalam pengajaran. Nah, yaitu hard plus soft skill, kemudian ada kognitif, psikomotorik, dan afektif dalam rangka menghasilkan lulusan berkualitas secara utuh. Kemudian pengintegrasian ICT di dalam pembelajaran. Nah, karena mengingat kita hidup di dunia di era sekarang ini, maka teknologi memiliki peranan yang sangat penting. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan teknologi, bahan-bahan yang kemudian kita aplikasikan di dalam dunia teknologi, kemudian kita bisa terapkan di dunia perkuliahan. Misalnya di dalam bahan ajar yang kalian buat nanti, bisa kalian tayangkan video, bisa kalian tayangkan audio saja, atau dalam bentuk gambar dan lain sebagainya yang mendukung agar apa yang kalian sampaikan tersebut bisa dipahami dengan baik oleh para peserta didik. Nah, sebab itu di dalam kita mengelola bahan ajar, mengelola bahan ajar kita sebagai seorang guru atau dosen, maka kita harus memahami ada 10 dasar kompetensi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Yang pertama adalah menguasai bahan. Jadi kalau dahulu mungkin ketika kita masih kecil ada istilah CBSA, walaupun itu sebenarnya adalah kurikulum kita. Kemudian dipelesetkan, jadi catat buku sampai habis lah dan lain sebagainya. Hal ini kenapa? Karena mungkin pada saat itu kita sebagai sebagai peserta didik hanya ikut saja apa yang disampaikan oleh guru. Ini catat nih buku nih sampai habis. Akhirnya kita catat semua. Sebenarnya bukunya sudah ada, ngapain lagi dicatat, ya kan? Nah, jadi karena buku itu adalah milik kita sendiri, bukan milik sekolah misalnya, ya ngapain dicatat lagi? Makanya kita harus sebagai guru, sebagai seorang dosen harus memahami bahan atau materi yang kita sampaikan kepada para peserta didik kita. Misalnya kalau kita mengajarkan TOEFL misalnya, kita tahu bagaimana
communicative language teaching itu diterapkan, bagaimana contextual teaching and learning itu diterapkan, kemudian bagaimana nanti anak-anak ini dimotivasi agar bisa speaking dengan baik, bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Kita ajarkan mereka bagaimana berkomunikasi dengan baik. Jangan lagi misalnya kita drilling, misalnya mentang-mentang kita ngajar grammar misalnya, rumus simple present tense misalnya ini, subject plus verb plus object bla 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 bla. Kemudian kita kasih tahu I go to school. Kemudian kita minta ke siswa kita, kawan-kawan, kalau you go to school, kalau we go to school. Maka metode seperti ini sudah tidak cocok lagi dengan dunia sekarang. Karena metode seperti itu disebut dengan metode drilling atau dikenal dengan audio lingual method atau disingkat ALM, almarhum. Artinya itu sudah tidak dipakai lagi kawan-kawan. Maka sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, kita harus mampu menguasai materi yang kita sampaikan. Kemudian kita mengelola program belajar mengajar mulai dari persiapan perangkat kita mengajar sampai bagaimana pelaksanaan program belajar tersebut dilaksanakan. Jadi kita tidak hanya coming into the classroom and then explaining our material from the first until the end, from the beginning until the end, tetapi kita tidak memperhatikan apakah bagaimana kita mengevaluasi pembelajaran ini nanti, apa yang didapatkan oleh peserta didik dan lain sebagainya. Maka kita sebagai seorang guru juga harus mempersiapkan tidak hanya materi, tetapi bagaimana materi tersebut disampaikan dan bagaimana nanti materi tersebut bisa dievaluasi sehingga bisa memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan para peserta didik kita. Kemudian bagaimana kita managing the classroom, bagaimana kita membuat kelas yang nyaman, kelas yang efektif untuk belajar. Kalau selama ini kita misalnya metodenya rows misalnya, bagaimana kita buat circle, kita buat setengah lingkaran, kemudian sehingga ada misalnya siswa-siswa kita yang mengantuk, kita bisa mengontrolnya. Kalau seandainya dalam row saja, yang ngantuk di belakang atau yang ribut di belakang, kita tidak terlalu peduli. Tetapi kalau seandainya bentuknya intensif, kita bisa mengarahkan, kita bisa mengajak mereka untuk bersikap aktif di dalam sistem pembelajaran. Nah, kemudian yang keempat, kita di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, di dalam mendesain materi kita, material development kita, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana kita menggunakan materi kita ini dengan menggunakan media. Jadi kalau selama ini kita misalnya, kalau dahulu misalnya kalau guru-guru kita bawa buku satu kemudian menjelaskan saja, sehingga kita merasa ngantuk, terkadang kita, ya namanya saja di kelas ya kan. Kalau kata orang itu kelas itu adalah kamar nomor 2 setelah kamar yang ada di rumah kita. Jadi adalah tempat yang nyaman untuk beristirahat. Maka tugas kita adalah bagaimana kita menggunakan media sebagai bahan pengajaran kita. Sehingga anak-anak tersebut merasa, wah, ada interest mereka untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya bisa menguasai landasan-landasan kependidikan. Jadi ketika kita mengajar, kita tidak hanya berpatokan terhadap ilmu pengetahuan kita, tetapi bagaimana dasar-dasar hukum kita pahami, sehingga ketika kita mengajarkan kepada para peserta didik bisa dipahami dengan baik. Kemudian mengelola interaksi belajar mengajar. Kalau selama ini sebarang tentu ya, karena manusia ini ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang extrovert, ada yang introvert. Maka di dalam mengajar di kelas kita, anak-anak yang extrovert ini kita pergunakan untuk memancing. Bagaimana anak-anak yang introvert ini bisa belajar dengan semangat. Sehingga mereka bisa involved in teaching and learning process inside the classroom. Jadi mereka tidak hanya nanti misalnya ya menghabiskan waktu saja, diam saja di dalam kelas. Ya. Nah kemudian kita menilai prestasi mahasiswa kita atau menilai prestasi siswa kita sebagai unsur untuk kepentingan pembelajaran. Jadi kalau kita belajar mengajar ya, maka sudah barang tentu seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Maka anak-anak yang pintar ini kita berikan reward, baik itu secara verbal ataupun non verbal, sehingga ketika mereka diberikan reward, mereka memiliki semangat. Ya, mereka memiliki semangat, mereka terpacu, kemudian teman-temannya yang lain yang belum memiliki prestasi yang bagus juga terpacu. Oh, saya tadi dihargain oleh bapak ini. Oh, saya tadi dipuji oleh ibu ini. Sehingga mereka memiliki eagerness to learn. Mereka memiliki kemampuan
dan kemauan untuk terus belajar. Kemudian yang ketujuh, mengenal fungsi dan program pelayanan, bimbingan, dan penyuluhan. Bagaimana kita ketahui bahwa ketika siswa kita datang di kelas, itu tidak selamanya memiliki situasi mood yang bagus. Bisa jadi di rumahnya ada masalah, di tempat belajarnya yang lain ada masalah. Maka bagaimana kita mengaktualisasikan ini dengan baik. Nah kemudian yang ke-9 yaitu mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Jadi siswa kita ajarkan bagaimana belajar dengan baik dengan paham akan administrasi pembelajaran tersebut. Jadi apalagi kita di dalam Curriculum and Material Development ini, kita harus berpatokan kepada RPP kita atau RPS kita. Sehingga apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan silabus yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian-pendidikan guna keperluan pembelajaran. Ini artinya apalagi di dunia sekarang ya, di dunia scientific journal. Maka kita ajak siswa kita untuk menggali jurnal-jurnal terkini yang sesuai dengan materi yang sedang kita ajarkan sekarang. Sehingga mereka merasa up to date. Karena kalau kita lihat buku-buku yang sedang kita pegang sekarang, itu ada yang terbitan tahun 80, ada yang terbitan tahun 70, yang sekarang mungkin sedikit tidak relevan dengan kebutuhan kita di 2020 ini. Maka buku yang mereka miliki itu kita support dengan jurnal-jurnal pendidikan, jurnal-jurnal yang sesuai dengan mata kuliah mereka, mata pelajaran mereka, sehingga mereka merasakan hal yang terbarukan di dalam apa yang mereka pelajari saat sekarang ini. Karena science is always changing. Hari demi hari waktu kita terus belajar. Oke kawan-kawan sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini di dalam bagaimana kita mendesain materi pembelajaran kita, khususnya di dalam mata kuliah Curriculum and Material Development ini. Kalau kurikulum itu misalnya 10 tahun dalam rentang 6 sampai 10 tahun selalu diperbaharui oleh pemerintah. Tetapi materi kita ini harus tetap terbarukan sehingga siswa-siswa kita atau mahasiswa kita memiliki semangat yang terus-menerus untuk terus belajar sehingga goals di dalam pembelajaran tersebut nanti bisa terpenuhi dengan baik di dalam kompetensi mereka, kompetensi pedagogik mereka, tidak hanya kognitif saja tetapi di dalam afektif dan psikomotorik mereka. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Good luck, tetap belajar kawan-kawannya, meski berada di rumah, tapi tetap semangat, tetap rajin belajar karena dengan belajar kita bisa explore apapun yang kita inginkan. Satu lagi yang saya bisa sampaikan, biqadri ma ta'tani tanalu ma tatamanna. The more you realize who you are, the more you get. Semakin kita sadar siapa diri kita, maka semakin banyak hal yang akan kita dapat. Kalau kita sadar kita belum memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, maka teruslah belajar, teruslah bertanya, teruslah diskusi, teruslah membaca, maka kita akan menjadi manusia yang akan lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.